Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik online maupun offline. Alhamdulillah. Insyaallah di sore ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kajian yang membahas tentang pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Ustadz Abu Idris Inggar Suprantoro hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Abu Idris Inggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu bab tentang kriteria guru yang dipilih atau memilihkan guru bagi anak. Kalau di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabis Sibyan, yaitu bab ikhtiyaril aba, ya, muallimil abna, bab memilihkan orang tua memilihkan guru bagi anak-anaknya. Diterangkan di dalam kitab ini bahwa bab ini bab yang sangat besar, ya, bahwa min abwabil adimati fi solahil aulad wa duriyah. Ini termasuk dari bab-bab yang kandungannya sangat agung, faedahnya sangat besar, yang berkaitan dengan solehnya anak-anak dan keturunan. Oleh karena itu para salafus soleh, ya, mereka sangat memperhatikan perkara ini dengan pementingan yang sangat besar, ya, sampai pada sangat ditekankan kepentingan ini, sehingga diterangkan mereka memilihkan untuk anak-anak mereka itu para pendidik, pengajar yang soleh, ya, yang terbaik. Lagi pendidik itu adalah para pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ashabut tibai wa iqtida'in bin Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti itiba'in wa iqtida'in bin Nabi, mengikuti dan senantiasa meneladani Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di dalam perkara ini perlu untuk orang tua tafakut, ya, benar-benar memilih, meninjau, demikian pula menimbang, ya, meneliti, ya, untuk anak-anak mereka, ya, dari para pengajar yang memang salah satunya adalah punya kafaah aliyah, ya, punya kecakapan yang tinggi fil ilm, ya, punya kecakapan tinggi di dalam ilmu, kemudian juga punya husnul khuluq, ya, punya akhlak yang bagus, kemudian dia juga orang yang mengikuti sunnah, serta orang yang dia punya
basirah, punya ilmu di dalam menempuh tata cara mendidik dan taklim. Ya, kita tahu bahwa syarat di dalam berdakwah itu kan ada 3 ya. Dia memiliki ilmu syar'i, kemudian yang kedua dia mengetahui kondisi yang didakwai, dan ketiga dia mengetahui cara berdakwah. Dan mengajar itu termasuk jenis dakwah yang khusus, ya, tidak sekedar mengajak ayo, ya, ayo berbuat demikian, tetapi mengisi makna apa yang diajakkan. Misalnya ayo kita ibadah kepada Allah, maka di dalam mengajar itu menerangkan ibadah kepada Allah itu seperti apa. Ya, makanya lebih khusus dibutuhkan padanya orang punya ilmu, ya. Sehingga Rasulullah SAW dahulu tatkala beliau memilih di antara para sahabatnya itu untuk berdakwah, ya, beliau mencari yang paling alim, ya, dalam permasalahan-permasalahan fikih, hukum-hukum Allah. Dipilihlah Mu'ad bin Jabal, karena beliau itu adalah a'lamun nasi halalan wa haraman. Beliau ini orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram. Kalau Zaid bin Thabit itu diterangkan oleh Nabi afrodo, orang yang paling mengetahui hukum faraid ataupun hukum bagi waris, ya. Dan ada ya sobat yang lain yang dia paling akro, dia paling alim tentang bacaan Al-Quran. Artinya masing-masing punya bidang ataupun fan. Ya, demikian pula mendidik anak itu punya fun tersendiri. Makanya kalau di kuliah itu jurusan guru itu ada PGSD, ada sekarang PG itu yang PAUD itu, khusus PAUD ada, ya. Ya, mengajar di tingkat PAUD beda dengan mengajar di tingkat SD. Mengajar di tingkat SMP itu beda dengan di tingkat SMA. Dari cara membuat soal saja beda. Kalau anak SD itu cenderung soal dibikin untuk membedakan antara salah dan benar, sehingga opsinya kalau soalnya itu ABCD itu yang jawaban yang benar jelas, jawaban yang lainnya salahnya juga jelas, bukan samar-samar. Tapi kalau SMP itu mulai dibikin samar. Ini jawaban paling tepat, kemudian yang ini juga jawaban yang hampir tepat. Sehingga ada tingkatannya, mulai ada istibah, hal yang bikin rancu. Nah, kalau SMA benar-benar mulai dibikin yang mirip-mirip gitu, tapi ada kekurang tepatan pada kemiripan yang lainnya, ya. Itu tingkatan-tingkatan di dalam belajar itu ada seperti itu cara mendidik, ya. Namun terlepas dari perkara tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi kriteria pertama kalau dalam bab kita itu adalah dari kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah itu ada dua pemaknaan, ya. Pertama, pemaknaan secara umum. Yang namanya ahli sunnah adalah bukan Syiah. Itu pemaknaan umum, ya. Makanya kalau ada pertemuan negara-negara, ya, perkumpulan negara-negara yang ahli sunnah, Iran nggak ikut karena Iran itu dia Syiah. Ya, seperti itu. Tapi ada ahli sunnah itu makna khusus.
Nah, ahli sunnah makna khusus itu seperti apa nanti akan dijelaskan. Ya. Kita masih mukaddimah dulu dalam masalah ini ya, karena ini perkara yang butuh pendahuluan ya, sehingga wajib bagi orang tua an yatakhayyaru li auladihim afdala ma yumkinuhum fi waqtihim dzalik minal muaddibina ya. Jika wajib bagi orang tua ini untuk benar-benar berusaha memilih untuk anak-anak mereka perkara yang paling afdol, yang memungkinkan bagi mereka ya, yes, pada waktu yang mereka miliki ya. Untuk perkara tersebut itu memilih ahli adab. Jadi ahli adab, pendidik adab ya. Namun wa in kana maudhi'an ba'idan, kalau tempatnya jauh, fayakhtaruna lahum ya awalan ahladin wa taqwa. Ya, kalau kemudian ternyata keadaannya itu tempatnya jauh untuk bisa mendapatkan muadib ya, pendidik adab bagi anak, maka mereka memilihkan untuk anak-anaknya tersebut yang pertama adalah guru yang punya agama bagus, punya ketakwaan ya, karena dinu al-muridi, agama murid itu dia tergantung agama gurunya ya, tergantung dengan agama gurunya ya. Ya, kalau gurunya itu orang yang punya agama ya, punya ketakwaan ya, itu adalah hal yang bagus ya. Ya. Kemudian fa in kana ma'a dzalika indahu ilmun minal arabiyyah fahuwa ahsan. Kalau gurunya itu punya ilmu bahasa Arab, itu adalah yang lebih bagus. Kenapa? Karena bahasa Arab itu menjadikan seorang nanti punya kecakapan berbicara. Kita tahu di dalam di dalam beragama ini ya, ini kan ada dua kekuatan yang ditekankan untuk mempersiapkan generasi itu. Ada dua kekuatan yang perlu untuk disiapkan. Pertama itu kuatul ilmi wal bayan, yang kedua itulah kuatul jism wal badan. Yang pertama itu kekuatan ilmu dan penjelasan ya, kuatul ilmi wal bayan. Yang kedua itu kuatnya jisim dan badan ya. Kalau seseorang punya dua kekuatan seperti itu, kemudian dia jadi pimpinan, Masya Allah ya, kayak Nabi Daud alaihissalam ya, punya ilmu, punya jisim kuat ya. Dan untuk poin pertama yaitu kekuatan ilmu dan bayan, itu mesti ada dua hal. Yang pertama dia punya ilmu, yang kedua dia punya fasohah, punya fasihnya lisan. Karena menjelaskan tanpa dia punya ilmu tapi tidak punya kefasihan, tentu tidak akan nampak ya. Namun bekal punya ilmu ini yang lebih mendasar ya, karena orang punya ilmu biasanya punya kefasihan ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam tatkala diperintah Allah untuk mendatangi Fir'aun, dia minta ditemani Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun itu lisannya fasih, tetapi kekuatan ilmu kerasulan yang lebih kuat ada pada Nabi
Musa alaihissalam. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya lahan. Lahan itu kesalahan ucapan. Dalam ilmu bacaan, ilmu tajwid itu ada istilah lahan jali dan lahan khafi. Kesalahan yang terang. Kesalahan terang itu kesalahan sampai merubah makna. Ya, sampai merubah makna. Ya. Sementara kalau kesalahan yang ringan itu tidak sampai merubah makna. Ya. Sehingga kalau sampai merubah makna ya repot gitu loh. Seperti Adam pakai ain diartikan untuk mengartikan Adam, Nabi Adam yang pakai hamyah. Ya, itu kan repot itu. Di Indonesia ada seseorang yang seperti itu. Dosen bahkan ya, dosen agama lagi. Dia mengartikan Adam itu ketiadaan karena memaknakan dengan Adam pakai ain. Di kitab Gatoloco ya, juga ada. Kitab Gatoloco itu kitab agamanya orang, nggak tahu saya juga ya. Di situ terangkan Adam itu ketiadaan. Yaitu menunjukkan penulisnya nggak bisa bedakan antara Adam dengan Adam ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya ilmu bahasa Arab dia lebih bagus. Ya. Nah, untuk tahu ilmu bahasa Arab itu belajar namanya nahwu, belajar namanya sorof, ya sorof. Itu ada fan tersendiri. Fa in zada ala dzalik bil fiqih fahuwa aula. Kalau dia berbekal ada tambahan dari perkara tersebut dengan fikih, selain dia punya bahasa Arab dia punya fikih, masya Allah itu lebih utama lagi. Fa in zada alaihi bikibari sinni fahuwa ajal. Kalau guru itu punya tambahan padanya itu dengan umur yang lebih tua, itu lebih mulia. Ya, biasanya kalau guru itu masih muda, itu beda dengan guru yang sudah sepuh. Ya. Kalau sudah sepuh itu ada ta'ani, ada kesabaran, kematangan, ya. Dan kalau dia punya riwayat mengajar, pengalamannya luar biasa. Ya, pengalamannya luar biasa. Ya. Kemudian fa in zada alaihi bi wara'in wa zuhdin fa huwa aujabu ila ghairi dzalik. Apabila dia punya tambahan bekal padanya itu dengan punya waro, punya zuhud, nah ini mengharuskan hal demikian itu melazimkan ya ila ghairi dzalik, ya kepada hal yang selain daripada itu. Artinya lebih utama lagi kalau gurunya punya zuhud, masya Allah ya. Ini yang sangat sulit dicari, guru-guru seperti ini yang terakhir ini. Oh ya, kalau hanya sekedar punya fikih banyak gitu, bahasa Arab banyak, tapi kalau sudah punya zuhud ini beda gitu ya. Punya zuhud, punya warok itu luar biasa. Dan zuhud dan warok itu kalau dipelajari secara teori ya, secara teori dilihat gitu saja, atau dipelajari dengan cara di majelis itu mungkin teorinya mudah ya. Tetapi kalau dia mendapati guru seperti itu dan dia menemani, itu luar biasa hasilnya ya. Contohnya saja para sahabat di dalam beliau bersabar ya, bersabar menghadapi penguasa zalim
Ya, di para sahabat seperti Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, ini di antara sahabat-sahabat yang mendapati penguasa zalim. Karena beliau itu menemani Nabi, melihat praktek sabarnya Nabi yang luar biasa, maka begitu menghadapi masalah itu, dikala Nabi sudah tidak ada, mereka bisa kuat. Yang lain lihat penguasa kayak gitu, protes terus gitu, ya, protes terus. Padahal orang yang lebih semangat beragama siapa? Antara Anas bin Malik, antara Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang lainnya dibandingkan tabi'in. Ya semangat sahabat. Tapi kenapa para sahabat sikapnya seperti itu? Kadang beberapa tabi'in belum bisa menerima. Kadang. Sehingga perlu bertanya kepada beliau-beliau. Sehingga di masa dulu ada seorang gubernur itu banyak yang dibunuh kaum muslimin. Bahkan ulamanya. Ya, ulamanya pun dibunuh. Waktu itu beberapa orang menemui Anas bin Malik karena sahabat Nabi. Kebetulan beliau punya kedudukan di sisi penguasa. Ya. Maka orang-orang ini mengeluhkan, kok demikian. Itu Anas bin Malik cuma mengatakan isbiru, ya, hatta talqauli alal haudi. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku gitu. Setelah beliau mengucapkan ini, kemudian mengatakan hakadha, sami itu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, ya, seperti itulah aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. Maksudnya bersabda pada saat Nabi menerangkan kelak akan ada seperti ini, penguasa yang seperti ini. Maka anjuran dari Nabi apa? Isbiru ala talqauli hatta talqauli, bukan ala. Isbiru hatta talqauli alal haudi. Ya. Ini kenapa? Karena menemani, berguru. Kalau mikir dewe nggak bakal kuat gitu loh. Juga pada saat para sahabat itu mengalami musibah yang besar, ya, musibah yang besar. Karena mereka itu pernah bersama Nabi mendapatkan musibah yang jauh lebih besar, itu menjadikan mereka ini masih lebih ringan dibandingkan dahulu kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedahnya orang menemani guru yang seperti itu akan berbekas, ya, ilmu yang mungkin didapat bermajelis-majelis gitu, ya, itu terkadang belum tentu membentuk karakter seperti itu. Tapi karena dia menemani seorang guru, melihat praktek yang seperti itu, karakter itu bisa menguat dalam dirinya, ya, di dalam dirinya. Nah, ini mungkin sekedar pengalaman, ya, sekedar pengalaman. Dulu waktu saya belajar itu kalau pas ada masalah besar gitu, pernah suatu saat ada masalah besar sekali, sampai saya naik kendaraan dari Wates sampai Jogja itu mau ketabrak truk karena tergesa-gesa. Masalah ini benar-benar apa istilahnya, benar-benar membuat gundah gulana. Datang kepada seorang guru, pada guru saya. Guru saya itu cuma menasihati, ya mudah-mudahan segera diselesaikan, karena beliau sudah sepuh beruban. Nasihatnya cuma sekitar 2-3 menit, ya, 3 menit kan salah. Bersabar saja. Beliau tidak menambahkan ucapan kecuali ucapan itu. Padahal di dalam dada itu sudah pengen cerita A, B, C, D, kalau perlu nangis di depannya gitu loh. Belum sempat saya menceritakan masalah yang berat itu, artinya sampai rinci, beliau ngambil kitab
dari maktabah itu, kitabnya itu. Kemudian beliau bacakan hadis-hadis Nabi. Saya ingat dari kitab Targhib wa Tarhib punyanya Ali Imam Muntiri, nggak lupa itu. Kemudian langsung nggak ngomong apa saja, punya sampaikan baca hadis dijelaskan, baca hadis dijelaskan terus. Jadi maunya konsultasi malah jadinya taklim. Dan di dalam hati yang gondok sekali. Kenapa kok gondok? Kenapa? Ini mau curhat kok, mau tanya kok malah diajak taklim, nasihatnya cuma 2. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya, bersabar. Cuma itu aja. Habis itu belajar hampir 1 jam. Nah setelah itu beliau kan punya acara. Akhirnya kami kan pamit. Saya waktu itu teman-teman itu pamit. Di perjalanan itu masih susah untuk menerima. Kok nasihatnya sederhana sekali gitu. Ya. Tetapi setelah diterapkan nasihat itu hampir selama 8 tahun baru nampak hasilnya. Hasilnya luar biasa. Karena waktu itu masalah juga berkaitan dengan salah satu murid saya, juga saya bawa ke situ. Akhirnya saya sampaikan ke murid saya masalah tersebut. Dulu kamu punya masalah ini, kemudian saya konsultasikan pada guru, nasihatnya seperti ini. Kebetulan waktu itu di saat saya menasihati itu bukan 8 tahun tapi 14 tahun setelahnya. Jadi 2 masalah saya konsultasikan 12 tahun setelah, 14 tahun setelahnya. Dalam kondisi dia punya anak hafal Quran waktu itu. Kemudian saya katakan, coba misalnya kita tidak menerapkan nasihat ini, apa mungkin kamu hafal Quran, anak kamu hafal Quran? Kemudian dia bersyukur. Tetapi ya susahnya berapa tahun itu merasa harusan itu. Terkadang orang yang sepuh gitu ya, guru yang sepuh itu sudah punya pengalaman. Mereka punya pengalaman sehingga nasihatnya itu bagus. Ya, nasihatnya itu bagus. Ya. Kalau mau diceritakan hal seperti ini kalau kita punya guru itu beda ya. Bahkan belum lama berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya, ada nasihat yang diberikan oleh guru saya tentang ilmu baca Al-Quran. Itu beliau mengatakan, besok kamu demikian, pokoknya lakukan seperti ini, kamu suatu saat akan bisa seperti ini. Itu setelah 23 tahun ya, nggak sadar sampai ada orang waktu itu berbicara baru kemudian menyadarkan, oh dulu pernah saya diajari guru saya seperti ini, ternyata benar yang dikatakan setelah 23 tahun ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kadang faedah dari kita belajar kepada seorang guru sehingga semakin kuat ta'awunnya, tolong menolong di dalam taat kepada Allah, sehingga bisa menjadikan kita ini bisa bersyukur kepada Allah dengan menjalankan untuk bisa bersyukur kepada orang yang menjadi lewat nikmatnya Allah ya, nikmatnya Allah. Makanya kalau orang itu misalnya belajar nggak pakai guru, itu biasanya gede ndase gitu. Tahu gede ndase, sombong. Kenapa? Karena rumangsane, aku iso ngene. Beda kalau sama guru, kamu salah toh, kamu salah. Diajari. Lama-lama dia apa? Mesti punya, karena dia diajari merasa berterima kasih. Perlu untuk berterima kasih kepada guru. Ini bedanya. Makanya kalau kita lihat ya, orang-orang sufi itu yang mereka belajar dengan metode mengatakan hadasani Robbi, Robku berbicara kepadaku. Alhamani Robbi, Robku mengilhami aku, memberikan ilham kepadaku. Jadinya sombongnya luar biasa, enggak mau tunduk dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jadinya seperti itu. Rumangsane dhewe wis kaya rasul. Seperti seorang rasul mendapatkan wahyu sendiri gitu. Sombongnya luar biasa. Walaupun bentuknya kadang tawaduknya luar biasa, tapi kalau kita lihat diajak untuk ikut sunnah Nabi, diajak aturan Nabi, mesti geleleng, kami punya torekot sendiri gitu
yang torekotnya itu beda dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya kiber tanpa sadar. Walaupun mungkin mukanya tawadhu, mungkin mukanya itu halus lembut gitu loh. Tapi hakikatnya dia adalah orang yang mutakabbir, menyombongkan diri karena tidak mengikuti dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga tatkala mereka memaknai sholawat itu ada bentuk khudu, ketundukan, tawaduk, merendahkan dirinya di hadapan Nabi, itu hanya bohong belaka. Ya, bohong belaka. Kan diantara makna sholawat salah satunya sebagian ahli bahasa maknakan itu. Kenapa? Karena sholawat itu kan doa ke kanjeng Nabi, mendoakan Nabi. Padahal Nabi itu sebenarnya tanpa kita doakan kedudukannya sudah tinggi. Sementara kalau doa kita itu yuk kayak apa kedudukannya gitu loh. Doa kita banyak dosa, kita doa untuk kita sendiri saja kemungkinan dikabulkan kecil karena banyaknya dosa yang kita lakukan, ya, ndongake Nabi. Tapi ini diperintahkan oleh Allah. Maka di situ ada mana khudu. Wallahu taala alam. Sehingga it'anahu kaifama zadatil khisalu ma'al mahmudatu fil mu'addib zada sobibihi tajammulan warifatan, ya. Jadi tiap kali, ya, berbagai akhlak yang bagus itu ada di situ, ada tambahan pada diri seorang mu'addib, maka tentu seorang anak dia akan bertambah dalam hal tersebut ataupun berbekal dengannya, ya, di dalam tajammulan, di dalam keindahan, demikian pula terangkatnya derajat, ya. Kemudian terakhir di bagian muqaddimah itu beliau mengatakan fa inna ta'assuras sabiyyi bi muallimihi la yakhwa. Ya, sungguhnya pengaruh yang akan nampak pada seorang anak disebabkan gurunya itu tidak tersembunyi, ya. Wallahu ta'ala, ya. Bahkan kemudian beliau memberikan sebuah ungkapan berapa banyak rusak, ya, demikian pula kejelekan akhlak itu ada pada diri seorang anak karena sebab gurunya, ya, karena sebab gurunya, ya. Sehingga ada istilah di tempat kita ini, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya anak itu nilai apa? Murid itu kalau nilai kejelekan lebih dasar dari kejelekan gurunya itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula betapa banyaknya kebaikan dan solahnya seorang anak itu terwujud dengan sebab gurunya yang punya kesolehan, ya. Contoh sederhana itu ada murid Imam Syafi'i namanya Robi'ah bin Sulaiman. Robi'ah bin Sulaiman itu, ya, beliau rajin, taklimnya rajin, ngaji di hadapan Imam Syafi'i, tapi susah fahamnya. Sampai pernah diterangkan oleh Imam Syafi'i satu bab persoalan 40 kali tetap nggak paham. Akhirnya Robi'ah bin Sulaiman itu nggak mau lagi datang ke majelisnya Imam Syafi'i karena hayaan, malu, ya, diajari kok nggak paham-paham udah 40 kali gitu, malu. Tapi dia punya seorang guru yang punya akhlak luar biasa, punya kasih sayang luar biasa. Imam Syafi'i mendatangi rumahnya, dengan penuh kasih sayang, diajari. Sampai kemudian di kemudian hari Robi'ah bin Sulaiman ini menjadi seorang ulama, bahkan yang meriwayatkan kitab tulisan Imam Syafi'i yaitu Nah, ini kalau punya guru seperti itu, Masya Allah, ya, Masya Allah, luar biasa.
punya kesabaran yang luar biasa. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menginjak pada bahasan yang pertama, ini masih mukaddimah ya. 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 Kata Pak Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala ila muaddibi waladihi. Umar bin Abdul Aziz, beliau ini menulis surat kepada para muaddib anaknya. Tulisannya min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Sahal Maulah. Ya. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin. Beliau menyebutkan Amirul Mukminin, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Orang itu menyebutkan dari si jabatannya, tidak apa-apa. Ngirim surat pada warganya dari Pak RT, ya tidak apa-apa. Ya, orang itu kalau punya hak, tidak ada masalah mengatakan demikian. Seperti kalau sholat ya, imam sholat itu yang paling berhak kan imam rawatib. Tapi kalau Pak RT datang, Pak Dukuh datang, yang lebih berhak Pak Dukuh. Ya, lebih berhak Pak Dukuh. Pokoknya penguasa itu lebih berhak menjadi imam. Tapi kalau penguasanya nggak mampu, biasanya dia nggak akan mau. Tapi secara asal dia yang paling berhak. Ya, yang paling berhak. Amirul Mukminin kepada Sahal. Sahal itu maula beliau, budak yang dibebaskan oleh beliau. Amabad. Ya. Adapun setelah itu fa inni ikhtartuka ala ilmin minni li ta'dibi walati wa saraftuhum ilaika an ghairika min mawaliya wa dzawal khassati bi. Sungguhnya aku ini telah memilih kamu ya dengan pertimbangan ilmu yang aku punya untuk kamu itu mendidik adab anakku. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu ulama, pinter didik anak, tidak usah ditanya. Tapi pada saat ingin mendidik anaknya, beliau pilih seorang yang memang punya kemampuan mendidik adab. Ya, wa saraftuhum ilaik. Dan aku tidak serahkan, tidak palingkan, wa saraftuhum ilaik. Dan aku sudah serahkan anak-anakku itu kepada kamu ya. An ghairik, bukan kepada selain kamu, dari maula-maulaku dan juga orang-orang khusus di sekitarku. Aku tidak serahkan kepada mereka, tapi aku serahkan kepada kamu. Ini sekelas kalau zaman sekarang presiden itu. Bukan sekedar presiden itu. Ya, kalau presiden kan dia hanya mengurusi penerapan. Kalau ini Umar bin Abdul Aziz itu ngurusi bagian ilmu, ngurusi keimaman dari seluruh sisi di dalam penerapan agama. Ya, dunia dan agama beliau jadi imamnya. Ya. Maka beliau memilih untuk anaknya itu seorang muadib yang terbaik, seorang pendidik adab yang terbaik. Karena adab ini menjadi pondasi ya akan menjadi tabiat ataupun akhlak yang melazimi anak ya. Dan kita tahu adab itu kan banyak, ada adab kepada Allah, adab kepada manusia gitu ya. Naam ya. Ada kisah pula ini. Waqala Syafi'i rahimahullah ta'ala li Abi Abdi Somad muaddibi auladi Harun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu berkata kepada Abu Abdi Somad. Abu Abdi Somad itu pendidik adab putra dari Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu dia seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Nggak usah ditanya tentang semangatnya khalifah ini dalam belajar. Sampai ada sebuah kisah ya, pada saat Harun Ar-Rasyid belum jadi khalifah
itu kan biasa bergaul dengan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri gitu, dengan Imam Syafi'i gitu. Nah, suatu saat beliau jadi raja itu mendatangi Sufyan Ats-Tsauri, menjadi khalifah mendatangi Sufyan Ats-Tsauri. Itu Sufyan Ats-Tsauri itu membalikkan punggungnya, tidak mau berbicara dengan Harun ar-Rasyid dengan bertatap muka. Kemudian beliau menyampaikan nasihat-nasihat yang penting karena sudah menjadi seorang pemimpin, sampai Harun ar-Rasyid di situ menangis. Dan dijadikan nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri itu di dalam beliau menjalankan amanah menjadi seorang penguasa. Ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri nggak mau mendekat kepada Harun ar-Rasyid, balon dulu teman dekatnya, teman ngajinya istilahnya lah, ya. Dan ada satu putra dari Harun ar-Rasyid itu, anaknya yang soleh ya, itu menasihati bapaknya, jangan kamu mau jadi khalifah, intinya seperti itu. Nah, tapi karena kondisi tertentu kemudian beliau menjadi seorang khalifah. Lah putranya itu pamit pergi, tidak mau tinggal bersama ayahnya di istana lah gitu, ya. Anaknya itu, putranya itu, beliau tinggal di pelabuhan. Di pelabuhan itu jadi kuli pelabuhan. Jadi kuli pelabuhan. Sampai suatu saat kuli pelabuhan itu sakit. Tatkala sakit, ya sebelum meninggal dia sempat berpesan kepada orang yang rumahnya dia tinggali. Nanti kalau ada khalifah datang, berikan cincin ini kepada khalifah. Ya. Kemudian meninggal, dikuburkan. Suatu saat khalifah itu lewat, diberikanlah cincin ini kepada khalifah. Maka khalifah ini langsung menangis. Harun ar-Rasyid menangis, ini adalah cincin putranya. Kemudian beliau minta dicarikan kuburannya di mana. Kemudian beliau mendatangi. Padahal Harun ar-Rasyid itu orang yang Masya Allah, orang yang punya ilmu, ya, beliau punya ilmu. Nah, ini Imam Syafi'i ini kadang sok mendatangi Harun ar-Rasyid, ya. Ini beliau datangi adalah Abdus Somad, ya, Abu Abdis Somad. Wahwa waso, beliau dalam keadaan memberi nasihat kepada Abu Abdis Somad, ya. Beliau mengatakan, liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahi auladi amiril mu'minin islahu nafsaka, islahu nafsiki, islahu nafsika. Saya keliru tadi, Pak, ya. Fa inna, ya, ayunahum ma'kudatun bi ainik fal hasanu indahum ma tastahsinuhu wal qabihu indahum ma taraktahu. Ya. Beliau memberikan wasiat kepada Abu Abdis Somad, pendidik adab dari putra-putra Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, hendaklah perkara awal yang kamu serukan dengannya di dalam memperbaiki anak-anak dari Amirul Mukminin, itu kamu memperbaiki diri kamu sendiri dulu, ya. Dikarenakan mata-mata mereka, mata-mata anak dari Harun ar-Rasyid itu senantiasa akan terikat dengan mata kamu, pandangan kamu, ya, pandangan kamu. Kebaikan itu di sisi mereka, di sisi anak-anak Harun ar-Rasyid, itu adalah apa yang kamu pandang baik. Dan kejelekan itu di sisi mereka adalah apa-apa yang kamu tinggalkan. Artinya apa? Seorang pendidik mesti beramal. Ya, kalau seorang pendidik nggak beramal, gimana muridnya mau tiru-tiru gitu loh. Ya. Maka menjadi keharusan itu. Seorang pendidik dia mesti beramal. Kita tahu orang yang punya ilmu itu dia mesti tahu tentang adab terhadap ilmu. Dan
Ilmu itu keberkahannya itu sangat berkait dengan adab. Keberkahan ilmu itu. Kita tahu adab itu berkaitan aturan-aturan norma. Ya aturan. Yang mana manakala dilaksanakan itu akan memunculkan pada diri seseorang itu akhlak yang bagus. Kalau akhlak itu kan dari pelaku, ya pelaku. Kalau adab itu dari sisi aturannya, ya. Sementara yang namanya keberkahan itu adalah dia adalah tetapnya subutu, ya, khairil subutu al khairi al ilahiyah al hilahi, ya fi syai', kata para ulama bahwa keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan yang datang dari Allah pada sesuatu. Itulah barokah. Itulah barokah. Dan barokah itu sering dimaknakan adalah tetapnya kebaikan dan bertambahnya. Sehingga dikatakan barokah itu an-nama wa ziyadah. Ya, berkembang dan bertambah. Artinya kebaikan yang sudah tetap pada sesuatu akan menjadi berkembang dan bertambah. Ilmu itu di dalamnya kebaikannya banyak. Barokah ilmu itu banyak. Di dalamnya banyak sekali kebaikan. Tetapi kalau hak dari keberkahannya itu akan hilang tanpa bekas. Seperti Yahudi, mereka punya ilmu, tapi kebaikan ilmu itu hilang tanpa bekas. Ya. Bahkan mereka tidak punya sopan santun kepada para nabi, dibunuhi para nabi. Tidak punya sopan santun kepada orang soleh, contohnya Juret. Ada orang soleh kok dites, tesnya gimana? Seorang wanita cantik punya suami, dia mengatakan siapa lelaki yang tidak tergoda dengan wajahku. Para suaminya pun mengatakan tidak ada seorang laki-laki yang tidak tergoda dengan kecantikanmu. Maka wanita ini izinkan aku menggoda Juret. Oh, itu kan gemblung bahasa Jawa nih. Dan suaminya juga gila. Aku izinkan gitu. Mosok orang mau istrinya cantik mau berzina sama orang lain kalau malah diizinkan, itu kan nggak waras. Akhirnya nggoda Juret, nggak berhasil. Ya karena nggak berhasil ya sudah, adanya tukang angon wedus ya, penggembala kambing, ya udah zina dengan penggembala kambing. Setelah hamil ngaku ini anaknya Juret, kan gitu. Waliyatubillah. Itu kalau ndak ada adab ya kan seperti itu. Ilmu itu hilang tanpa bekas. Dia hanya sekedar tahu saja tapi tidak mengamalkan. Dan kita tahu ya, kadang didapati orang belajar sudah bertahun-tahun di pesantren misalnya gitu ya. Itu kadang kita bingung ya, diajak sholat jamaah itu mah jawabnya saya sholat di rumah saja. Bahkan ada yang pernah saya dengar sendiri, waktu kita ada teman saya ngajak sholat jamaah, ini orang dari pesantren loh. Mah jawabnya, wis kowe wae kono sing sholat jamaah nang masjid, pahala kowe akeh. Ini nggak ketemu nalar jawabannya ini. Waktu itu karena dia ngomong seperti itu, ini sudah bentuk melecehkan kan. Akhirnya kemudian saya jawab seperti ini. Saya jawab, karena dia lebih tua dari saya ya. Saya umur waktu itu 26 tahun ya. Dia umurnya sudah 50-an tahun. Kemudian karena saya pakai bahasa Jawa halus ya. Nek kula ten masjid niku krana kula niku krasa nek kula tesik kathah dosane Pak. Kemudian saya tinggal pergi. Dia enggak mampu membalas lagi. Dia enggak mau membalas. Di sambil jalan itu teman saya yang dari Jawa Timur itu tanya, kok orang
lulusan pondok kok kayak gitu. Ya itulah sing jeneng belajar kualik dadine kaya ngono kuwi. Ya, dalam posisi nggak beramal saja bisa merasa lebih baik, apalagi beramal. Ya, makanya ada sebagian yang kalau diingatkan berbuat dosa malah kemudian cari alasan. Ya agama ki ora mung kuwi, agama iki ya itu. Menunjukkan tawaduk kepada ilmunya lemah ya. Ya, itu karena kurang adab ya. Kurang adab terhadap ilmu. Allah telah menjadikan hak daripada ilmu itu diamalkan. Ya. Maka sepandai apapun, secerdas apapun, kalau dapati guru nggak ngamalkan, tinggalkan. Ya. Nah, agama itu yang pantas memegangnya adalah orang-orang yang punya kemuliaan. Sampai-sampai di dalam ilmu setelah hadis itu ada pembahasan namanya udulur ruwah, yaitu keadilan para rawi. Rawinya itu adil. Syarat-syarat hadis sahih kan ada 5. Itu yang diterangkan. Yang ketiga itu adalah udulur ruwah. Ya, rawinya itu adil. Adil. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimaksud adil itu takwa. Dimaksud takwa. Sehingga Imam Bukhari kalau mendatangi rawi itu cuma mau memberi makan kuda dengan wadah makanan kuda, tapi nggak ada makanannya gitu loh. Itu langsung ditinggalkan. Ini nggak layak jadi rawi hadis. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu akan terjaga bersama dengan ketakwaan. Kalau ilmu tapi nggak bersama dengan ketakwaan, itu ilmu yang berbahaya. Makanya Allah berfirman, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Bukan berarti seorang dia belajar sendiri ngamalkan ini kemudian nanti kalau di dalam hatinya ada sesuatu langsung dia punya ilmu, bukan seperti itu. Tetapi dia belajar kepada seorang guru, ilmu diamalkan, ada amal soleh, muncul di dalam hatinya itu pemahaman yang bagus. Begitu pemahaman bagus, dia tanyakan kepada guru, guru memberikan jawaban. Atau kalau dia terpaksa istihad, kadang istihadnya itu benar, ditanyakan ke hadapan guru, ya Syekh, saya kemarin mendapatkan pelajaran dari Syekh demikian-demikian. Kemudian saya kok muncul pemahaman seperti ini, gimana Syekh? Oh bagus, benar itu. Makanya kadang ya, orang kalau belajar kepada seorang guru itu kadang muncul pertanyaan yang sama dengan orang-orang dulu pada waktu belajar kepada gurunya. Pertanyaannya sama, padahal dia belum membaca riwayatnya. Ada sebuah kisah yang demikian itu ya. Dia bertanya tentang sesuatu, kemudian dijawab. Setelah dijawab itu kemudian gurunya tertawa ya. Sebenarnya murid ini belum merasa puas dengan jawaban guru. Tatkala dia mencari di maktabah, setelah 1 tahun kemudian, dia dapati riwayat pertanyaannya sama dengan pertanyaan waktu dia tanya kepada seorang guru. Sama persis pertanyaannya. Dan dijawab oleh, ini pertanyaan dari tabi'in kepada Ibnu Umar ya. Ibnu Umar jawabannya juga persis seperti itu. Dan setelah pada waktu muridnya itu bertanya, itu kan pertanyaan jawabannya pendek sekali. Dia melihat Ibnu Umar itu tertawa. Kejadiannya mirip sekali. Apakah itu kebetulan? Ya seperti itu. Kalau orang akan mengatakan mungkin kebetulan. Tapi ingat ya, bahwa munculnya pertanyaan bagus itu muncul setelah dia belajar ilmu. Makanya kalau orang dia
menghafal hadis, menghafal Al-Quran, dia memahami, dia mendapatkan pelajaran, itu biasanya setelah itu ada yang kurang jelas dia tanyakan. Nah, pertanyaan yang bagus itu yang sering dikatakan sebagai nisful ilm. Ya, husnus su'al minal ilm. Pertanyaan yang bagus itu bagian daripada ilmu. Tapi coba yang tidak pernah belajar kok ilmu, tahu-tahu kemudian mendapati hadis apa gitu, biasanya nanti akan muncul pertanyaan yang aneh-aneh gitu. Allah kan maha berkuasa, mampukah Allah menciptakan makhluk yang besar sehingga Allah tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, kayak gitu, tidak berkuasa untuk mengangkatnya. Ini kan pertanyaan tolol gitu. Ya, nah, seolah-olah itu pertanyaan hebat gitu loh. Dan pertanyaan-pertanyaan model seperti ini kan dari orang-orang yang tidak punya ilmu sering muncul. Waliyatubillah. Ya, ilmu itu akan membimbing seorang di dalam memahami sesuatu itu menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam syariatnya. Ya. Selesai mukadimah dari bab kedua ini sudah jam berapa? Oh, sudah lebih ya. Ya, kita cukupkan sekian kan. Ya, besok kita mulai langsung pada kriteria guru yang dipilih. Ya. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Singar Subhanallah Hafizullah atas ilmu yang telah diberikan. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan saja jika ada dari peserta online maupun offline. Kami persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kami berikan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta Kamusa yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhirnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan taufik kepada kita agar bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.